Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Sekarang silahkan disiapkan modul tema 2 dan juga buku tulis tema. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan pernafasan dan juga penyakit-penyakit pada gangguan pernafasan pada manusia. Gangguan pernafasan pada manusia. Ketika bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Beberapa faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen dan lingkungan kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Yang ketiga, faktor penyakit. Beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan antara lain yang pertama influenza atau flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan gejala yang ditimbulkan seperti pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kedua, asma atau sesak nafas. Penyakit penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis dan asma bersifat menurun. Yang ketiga, bronkitis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Penyakit radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi dan penderita mengalami demam dan banyak menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang keempat, emfisema, gangguan pernafasan karena perusakan alveolus. Penyakit pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. 5. Kanker paru-paru. Pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru sehingga penyakit ini dapat mempengaruhi gas di paru-paru. Kanker paru-paru dapat menjalar ke seluruh tubuh dan kanker paru-paru sangat berhubungan dengan aktivitas yang sering merokok. 6. Pneumonia, penyakit radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Yang ketujuh, tuberkulosis atau TB, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Difusi oksigen akan terganggu karena adanya peradangan pada dinding alveolus. Jika bagian paru-paru yang diserang meluas, sel-selnya mati dan paru-paru mengecil mengakibatkan nafas penderita terengah-engah. Tuberkulosis mudah ditularkan melalui udara. Yang ke-8, flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas. Tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia dan penyakit ini berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Penyakit pada organ pernafasan. Organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit dan terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Beberapa penyakit yang ada pada sistem pernafasan antara lain yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan pernafasan terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Inhaler berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. 2. Flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 3. Bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan seluruh bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi.
5. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil yang menimbulkan rasa sakit serta muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. 5. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. 6. Emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Yang ketujuh, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan menggunakan kemoterapi dan radioterapi. 8. Tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil yang pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TBC yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit tuberkulosis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Yang 9. Faringitis. Faringitis adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan atau kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Peradangan juga dapat terjadi karena terlalu banyak merokok, ditandai dengan rasa sakit saat menelan dan rasa kering di kerongkongan. 10. Sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Penyakit sinusitis dapat dicegah dengan cara selalu menjaga daya tahan tubuh, menghilangkan kebiasaan merokok, dan memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan. 11. Difteri adalah infeksi pada saluran pernafasan bagian atas dan pada umumnya disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Pada tingkat lanjut, penderita dapat mengalami kerusakan selaput jantung, demam, lumpuh, bahkan meninggal dunia. 12. Rinitis merupakan peradangan pada rongga hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Gejala-gejala yang timbul pada seseorang yang menderita rinitis seperti bersin-bersin, hidung gatal, hidung tersumbat, dan berair atau ingus encer. Rinitis juga bisa timbul karena alergi. 13. Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. ISPA merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring atau tekak, dan tenggorokan. Penyakit ini sering dijumpai pada masa peralihan cuaca dan penyebab munculnya ISPA hampir sama dengan influenza, yaitu karena kekebalan tubuh yang menurun. ISPA dibagi dalam 3 tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat. 14. SARS. SARS adalah sebuah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus coronavirus yang menginfeksi saluran pernafasan. Gejalanya berbeda-beda pada tiap penderita, misalnya pusing, muntah-muntah, serta panas tinggi dan batuk. Yang 15. Laringitis. Laringitis adalah radang pada laring dan penyakit serak atau kehilangan suara. Penyebabnya karena infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Sekarang Bu Guru memiliki 4 soal yang harus kalian kerjakan pada buku tulis tema. Sekian dari materi pada hari ini tentang gangguan pernafasan pada manusia. Apabila ada yang tidak paham bisa langsung tanya ke Bu Guru, dan
Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat keluar rumah, dan selalu mencuci tangan dengan air mengalir.